Sejak 56 tahun yang lalu, PT Vale Indonesia Tbk mengawali jejaknya di Indonesia. Namun, pada Senin 26 Februari 2024, pemerintah melalui holding pertambangan yaitu Main ID resmi memegang kendali mayoritas saham PT Vale sebesar 34%. Apa arti dari semua ini? Lantas, mengapa pemerintah Indonesia mengakuisisi saham mayoritas Vale? Apa tujuan sebenarnya? Pada Senin 26 Februari 2024, sebuah langkah yang merombak peta industri pertambangan nikel. Dengan 34% kepemilikan saham, Indonesia kini menjadi pemegang saham terbesar, membuka jalan untuk kendali yang lebih besar atas industri ini. Langkah ini bukanlah sekedar perubahan kepemilikan, melainkan strategi yang besar bagi Indonesia. Nikel merupakan sumber daya vital bagi industri berbasis logam, menjadi kunci akses bagi industri manufaktur yang berhubungan dengan logam. Produksi nikel yang mencapai lebih dari 70.000 ton pada tahun 2023 menempatkan PT Vale sebagai perusahaan tambang nikel terbesar kedua di Indonesia setelah PT Antam. Dengan menguasai mayoritas saham PT Vale, Indonesia mendapatkan kendali penuh atas strategi perusahaan. Mulai dari pengembangan proyek hingga pengelolaan sumber daya alam, semua berada di tangan Indonesia. Tak hanya itu, dividen yang lebih besar dari PT Vale akan mengalir ke kas negara, membantu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting, Indonesia juga dapat mengakses teknologi pertambangan terkini. Tentu, ini mendukung industri pertambangan nasional akan semakin lebih baik. Dengan kepemilikan mayoritas saham PT Vale Indonesia, pemerintah Indonesia dapat semakin leluasa untuk mendorong hilirisasi industri nikel dengan mengoptimalkan produksi produk nikel yang bernilai tambah di dalam negeri. Kementerian Investasi atau BKPM telah merumuskan roadmap hilirisasi PT Vale hingga 20 tahun ke depan. Target investasi pun tak main-main, mencapai 11 miliar US dollar. Meski ini terdengar sangat ambisius, namun ini bukan hanya isapan jempol belaka. Faktanya, saat ini Inco atau PT Vale Indonesia sedang menggarap 3 proyek jumbo dengan total investasi senilai 9 miliar US dollar atau sekitar 140 triliun rupiah. Ketiga proyek tersebut tak lain adalah smelter. Yang pertama adalah smelter Sorowako Limonit yang berada di Sulawesi Selatan dengan total investasi senilai 2 miliar US dollar. Yang kedua adalah smelter Bahopi Sulawesi Tengah dengan total investasi senilai 2,5 miliar US dollar. Dan yang terakhir adalah smelter Pomala Sulawesi Tenggara dengan total investasi senilai 4,5 miliar US dollar. Ketiga smelter tersebut jika digabung total berkapasitas mencapai 253.000 metrik ton per tahun. Dan yang tak kalah penting, dari ketiga smelter tersebut, 2 diantaranya adalah smelter yang menggunakan teknologi HPAL atau High Pressure Exit Leaching, di mana teknologi ini memiliki kemampuan untuk mengolah biji nikel dengan kadar limonit yang rendah, namun menghasilkan produk dengan kadar nikel yang tinggi. Tentu, ini membuat ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dan menguasai pasokan global semakin dekat. 2023 mengutip data Badan Survei Geologi Amerika Serikat, produksi nikel global diperkirakan mencapai 3,6 juta metrik ton. Sedangkan menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, membeberkan sepanjang tahun 2023 yang lalu, realisasi produksi biji nikel Indonesia sebesar 2 juta metrik ton. Artinya, sekitar 55,56% pasokan nikel dunia dikuasai Indonesia sejak tahun 2023. Tahun 2024, Lembaga Survei Internasional memperkirakan produksi nikel global akan meningkat menjadi 3,71 juta ton. Di sisi lain, PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam mematok target kenaikan produksi hingga 53% lebih tinggi daripada 2023. Hal ini dilakukan oleh Antam karena memiliki pandangan bahwa industri nikel di dalam negeri akan semakin tumbuh positif di tahun 2024. Kepercayaan diri Indonesia diperkuat saat berhasil menumbangkan beberapa perusahaan nikel global seperti BHP Group, Panoramic Resources, AGO, Waylo Metal,
dan First Quantum Metal. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan kelas dunia, di mana pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di negaranya. Seperti yang pernah diutarakan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2021 yang lalu, target Indonesia bisa menjadi bagian dari supply chain dunia atau menjadi bagian dari top 10 ekonomi dunia pada tahun 2030 bukan hanya mimpi belaka. Namun, kenyataan itu saat ini benar-benar di depan mata. Mengutip data Fate Solution, memang saat ini produk nikel olahan terbesar berasal dari Cina. Namun, pada tahun 2030, kontribusi nikel olahan asal Indonesia diperkirakan akan menandingi produksi nikel olahan dari Cina. Jika supply chain Indonesia sebanding dengan Cina, dalam konteks ini adalah nikel, maka produk yang berhubungan dengan logam yang dihasilkan di Indonesia harganya akan bersaing dengan hasil produksi yang dihasilkan dari Cina. Pada titik inilah, saatnya membanjiri pasar global dengan produk-produk asal Indonesia. Artinya, dengan mengakuisisi saham mayoritas PT Vale, berarti mengakses teknologi yang canggih, memperluas produksi dan mengoptimalkan pasokan nikel, membuat Indonesia semakin kuat untuk bersaing di pasar global. Ini bukan hanya tentang kepemilikan saham, ini adalah revolusi di mana Indonesia telah memulai perjalanan menuju puncak semua industri manufaktur yang berhubungan dengan logam, seperti otomotif baik untuk baterai maupun mobil dan motor, peralatan dapur, peralatan rumah tangga, laptop, smartphone, generator, speaker, penerbangan, medis, militer, dan lain-lain. Di saat puncak tertinggi ini dapat diraih oleh Indonesia, maka saat itulah waktu yang tepat untuk membanjiri pasar dunia dengan produk-produk Indonesia. Dengan dukungan penuh, Indonesia bersiap untuk menulis babak baru dalam sejarah industri pertambangan di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.